Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali ke kajian kita Bulughul Maram kita pada malam atau pagi hari ini. Insya Allah kita tuntaskan bab janais ya tinggal sedikit dan akan melanjutkan di bab berikutnya. Selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabiin, dan seluruh pengikut beliau. Insya Allah termasuk kita yang isi kemas sampai akhir zaman. Eh, Pada kesempatan yang penuh barokah ini juga kita tidak lupa panjatkan doa kepada saudara-saudara kita di belahan bumi manapun yang sedang mendapat musibah atau kesusahan. Semoga Allah mengangkat dan mengganti dan memberikan mereka pahala. Dan mudah-mudahan kita juga semua yang mengikuti kajian ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita serahkan kepada Ustadz Junaidi untuk memulai dengan tausiah. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sudah berada di bulan Dzulqa'dah, bulan di mana dalam arti bulan persiapan haji. Dzulqa'dah artinya duduk, bulan santai persiapan haji. Alhamdulillah untuk jamaah haji kita Indonesia sudah mulai berangkat ya, dan sudah sampai di tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang melaksanakan ibadah haji bisa mendapatkan haji yang terbaik, haji mabrur, dan tentu pulangnya nanti harapannya menjadi semakin berkualitas keimanan keislamannya. Dua kalinya salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian rahmati Allah, satu istilah yang mungkin kalau dalam bahasa kita artinya sangat sempit, kata fitnah. Ya. Saya difitnah, berarti kan tidak seperti tidak sesungguhnya ya. Saya tidak mencuri, dituduh mencuri. Jadi dalam bahasa kita kan fitnah itu sesuatu yang tidak real gitu ya. Saya difitnah, saya tidak melakukan itu, saya dituduh melakukan itu. Difitnah mencuri, difitnah berzina dan seterusnya. Naudzubillah. Ya. Itu kata fitnah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi dalam mustalah atau istilah Al-Quran, kata fitnah itu jauh lebih luas dari itu. Ya. Kalau kita dituduh sesuatu yang tidak sesungguhnya, tidak real, itu kan juga salah satu kecil dari ujian itu, fitnah. Karena memang hidup ini pada hakikatnya adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji kalian. Ya. Jadi salah satu tujuan utama hidup kita adalah kita diuji. Untuk kemudian bukan Allah tidak tahu, tetapi merupakan ujian bagi kita untuk diketahui pada gilirannya nanti siapa yang terbaik amalnya. Jadi fitnah dalam istilah Al-Quran ya bala, ibtila, ujian. Maka salah satu ayat yang menyebutkan kata fitnah dengan tegas di surat Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan." Ya. Waspadalah kalian. Imam Tabari dalam tafsir mengatakan, ya, fitnatan di sini ikhtibaron yakhtabirukum. Ujian di mana Allah menguji kalian. Au balaan ya betalikum, atau tadi musibah, ujian, bala, cobaan di mana Allah menguji kalian, mencoba kalian,
menyeleksi kalian. Jadi fitnah, kata fitnah, kita sering mendengar mungkin beberapa kajian belakangan ini, ya, istilah fitnah akhir zaman. Tentu hal-hal yang menguji keimanan kita. Baik itu bentuknya musibah atau fenomena kehidupan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang pada hakikatnya menguji keimanan kita. Apakah kita berhasil melewati fitnah itu, ujian tadi, atau bisa jadi bukan sekedar ujian, ya, tapi musibah bentuknya. Allah mengingatkan kita bahwa fitnah ini, ujian ini yang bentuknya musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya. Zalim, Imam Tabari melanjutkan, ima ijramun, karena melakukan kejahatan-kejahatan, kriminalitas. Itu bentuk kezaliman, atau ma'asi bainahu wa bainallah, atau melakukan kemaksiatan, ya, terhadap Allah. Nah, ini dikatakan oleh beliau sebagai bentuk, ya, kezaliman yang dampaknya, ya, bisa jadi hukumannya tadi, musibahnya, balanya, cobaannya nanti tidak hanya menimpa para pelakunya saja. Ini juga disebut oleh Ibnu Katsir bahwa pendapat yang mengatakan ini tidak khusus untuk sahabat, karena walaupun khitabnya, apa yang dituju dalam ayat ini kan waktu itu Rasulullah dan para sahabat diingatkan itu. Wattaqu, orang-orang beriman yang saat Quran itu turun, para sahabat. Tapi maksudnya tentu tidak hanya terbatas bagi mereka. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah, ada satu hadis yang mungkin juga menyebutkan bahwa macam-macam fitnah itu sangat banyak. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nomor 4242, dan juga Imam Ahmad. Dan kemudian dinilai hadis ini sebagai hadis yang sahih diantaranya oleh Syekh Al-Albani. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna julusan," atau kunna qu'udan. Kunna inda Rasulullah SAW qu'udan. Kunna qu'udan inda Rasulullah SAW. Kami waktu itu sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Fadzakarul fitan. Kemudian beliau menyebutkan macam-macam fitnah, macam-macam ujian, cobaan, ya, macam-macam musibah. Fadzakarul fitan. Fa'aktsara dzikraha. Beliau menyebut banyak macam fitnah. Hatta dzakara fitnatal ahlas, sampai kemudian beliau menyebutkan salah satu macam fitnah namanya fitnatul ahlas. Faqala qailun, salah seorang sahabat yang hadir di situ bertanya, "Wama ya Rasulullah, wama fitnatul ahlas?" Wahai baginda Rasul, yang dimaksud fitnatul ahlas itu apa? Qala, dengan singkat beliau hanya menjawab dengan dua kata. Harabun wa harabun. Ya, harabun wa harabun. Ada satu fenomena pengungsian, orang lari, orang pergi dari tempatnya, nuzuf, ya, mengungsi dalam jumlah yang besar. Ya. Wa harabun. Ya. Adanya peperangan yang menghabiskan harta dan keluarga, korban yang banyak. Ya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ini al-halas tadi sampai ditanyakan oleh sahabat, "Wama fitnatul ahlas?" Jadi sahabat sendiri baru gitu bagi mereka, sehingga mereka bertanya, minta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan dalam syarah hadis bahwa al-ahlas jama' bentuk plural dari kata halas. Alas itu kain atau semacam kain, busa atau tikar, ya, sejenisnya lah, alas gitu, yang diletakkan di atas punggung kendaraan, kuda, onta, keledai, dan sejenis itu, kendaraan waktu itu, ya, yang diletakkan di bawah pelana. Jadi kalau pelana itu tanpa alas kan menyakiti ontanya atau kendaraannya itu. Jadi ada kain, sejenis kain atau mungkin busa atau tikar, ya, yang ditempelkan, diletakkan antara punggung kendaraan tadi dengan pelananya. Kata para ulama,
Apa maksudnya hadis ini? Fitnatul ahlas tadi kinayatun atau isti'aratun, kiasan bahwa fitnah ini terjadi tawilatul amad, bahwa fitnah ini terjadi dalam waktu yang panjang, bukan dalam 1-2 hari, waktunya panjang. Bapak Ibu rahimakumullah, teman sekalian. Jadi kalau kita lihat paling tidak 100 tahun terakhir saja, waktu yang cukup panjang 100 tahun, bukan hitungan hari bulan, ratusan tahun ini, ya kita bisa melihat bagaimana fitnah ini begitu panjang ya. Bagaimana kemudian kaum muslimin dilemahkan dengan adanya pecahnya negara-negara, persatuan kaum muslimin menjadi negara-negara kecil. Ya, mulai muncul gerakan-gerakan sempit, pemahaman sempit tentang persaudaraan. Kemudian yang dikenal dengan istilah pan-Arabisme ini di tahun 1916. Ya, ada Qaumiyah Arabiyah atau pan-Arabisme, di mana orang Islam waktu itu disempitkan, dan ini disebut, ada tulisan itu mengatakan ini ikhtisad fikri kubro atau akbar ikhtisad fikri. Bagaimana racun pemikiran yang terbesar, bagaimana kita dikotak-kotakkan, disempitkan dalam bentuk negara sehingga harus mati karena negara, lupa dengan saudaranya sendiri, bertempur dengan saudara sendiri, berperang dengan saudara hanya karena batas-batas negara. Yang sesungguhnya itu bikinan siapa? Batas negara bangsa ini. Jadi sejak tahun 1916 muncullah pelemahan ya persaudaraan Islam ini. Kemudian di 1917 siapa? Menteri Inggris itu, Perdana Menteri Inggris Balfour memberikan penjajakan tanah untuk Israel di Palestina itu. Kemudian 1928 jatuhnya simbol persatuan kaum muslimin. Jatuhnya simbol persatuan kaum muslimin yaitu Khilafah Utsmani, Ottoman. Kemudian 1948 berdirilah negara Israel itu yang menjadi virus penyakit di tengah kaum muslimin, khususnya di Timur Tengah. Tetapi sekarang ternyata dampaknya bukan hanya di Timur Tengah, dunia secara global terdampak oleh ini. Ya, terjadi perang dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian ya, kita beberapa hari ini membaca, melihat, ya, mendengar India dengan Pakistan contohnya. Ya, perang. Dari dulu ribut perbatasan dan seterusnya. Ya. Ada analisa mengatakan salah satu penyebab mereka itu perang memang dari hasutan Israel, provokasi dari Israel. Jadi biang keroknya ini bukan hanya di Timur Tengah, sekarang sudah mulai ke mana? Timur Jauh. Ya, ke kita mungkin Timur Jauh sampai ke Asia Tengah. Ya, ini penyakitnya itu. Karena itu mari kita doakan sekali lagi saudara-saudara kita yang tentu saja sangat kuat itu Palestina sana, tapi ya karena persaudaraan kita lah kepada mereka, hak mereka kepada kita sebagai sesama muslim. Apa yang bisa kita lakukan dengan berdoa tadi sudah disampaikan, dengan ya, apa yang bisa kita lakukan, infak mungkin, boykot, yaitu beberapa bentuk yang sesungguhnya kalau kita lihat coba pemilihan paus ini di Vatikan itu kan juga mereka mencerminkan seperti mereka tidak ada batas negara. Tetapi ketika kaum muslimin ya menggagas hal-hal yang sifatnya lintas negara dituduh macam-macam. Kenapa dibolehkan? Israel itu mengundang pasukan multinasional kan dari banyak negara mereka bayar. Ukraina juga mengundang pasukan dari mana? Sementara ketika yang mau ingin kaum muslimin ingin membantu saudaranya begitu sulit. Nah, ini kan kondisi yang membuat kita dalam kondisi fitnah yang sangat panjang, walaupun kita yakin insya Allah prediksi para ulama Yahudi Israel itu punya kekuasaan tidak akan lebih dari 80 tahun, begitu sejarah menyebutkan. Ini prediksinya 2027 mudah-mudahan sudah lenyap Israel.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya penyakit ini bisa segera selesai. Tentu kita diuji sekarang. Nah, tadi diuji dengan kondisi fitnah ini. Mudah-mudahan Allah ya mudahkan kita, loloskan kita dari ujian ini. Fitnatul akhlas yang panjang ini dalam waktu yang lama ini. Barakallahu fikum. Demikian sebagai penanda. Kita lanjutkan ya. Kitab Janais ini insya Allah ini adalah terakhir ya. Insya Allah sisa mungkin 3 atau 4 hadis, 1, 2, 3, 4, 5 hadis ya, sisa 5 hadis insya Allah. Baik, bisa dilanjutkan. Hadis nomor 594. Ya, insya Allah nanti kita masuk ke 600 hari ini. Baik, silakan. Siapa yang mau memulai pembaca hadis pertama? Mungkin Pak Agus mau memulai, Pak Agus. Tafadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah bin Ja'farin radhiyallahu anhu ma qala lamma ja'a na'yu Ja'farin hina kutila qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isna'u li awalin Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yash'aluhum akhrajahul khamsatu illan nasa'iyah. Jazakallah, terima kasih Pak Agus. Hadis 594 wa an Abdullah bin Ja'far, dari sahabat Abdullah bin Ja'far. Berarti Ja'far bin Abi Thalib ini paman Nabi, berarti sepupu Nabi Abdullah putranya. Ya, putra dari Ja'far radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Lamma ja'a na'yu Ja'farin," ketika datang berita kematian atau wafatnya sahabat Ja'far radhiyallahu anhu, hina qutila, ketika beliau terbunuh mati syahid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat yang ada di depan beliau waktu itu, isna'u, buatkanlah, ya, masakkanlah, ya. Asalnya masna' itu pabrik ya, tempat membuat, masna'. Jamaknya masani'. Isna'u, buatkanlah, masakkanlah, li'ali Ja'farain, untuk keluarga Ja'far, ta'aman, makanan. Faqad atahum, karena sungguh telah mendatangi mereka, ma yashghaluhum, satu hal yang merepotkan mereka, menyibukkan mereka, yaitu urusan jenazah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, plus Imam Ahmad, 5 itu ya. Jadi Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Tirmidzi dalam sunannya, ya. Imam Nasai, kecuali Nasai berarti 4 ya, dan Ibnu Majah. Jadi Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, ya, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi 5 kurangi 1 ke Imam Nasai. Ya. Hadis ini secara status dinilai hasan ya. Derajatnya dinilai hasan karena ada rawi yang bernama Khalid bin Sarah. Beliau ini soduk. Soduk itu ya kekuatan hafalannya agak tidak top, tidak full gitu ya. Jadi agak sedikit kurang sehingga turun derajatnya dari sahih menjadi hasan. Hadis ini jamaah sekalian, Bapak Ibu rahmatullah, bisa digeser slide-nya, menunjukkan fihi dalil ala syariat, di syariatnya kita inas itu menghibur, ya, menghilangkan duka cita terhadap keluarga mayit, keluarga yang ditinggal mati oleh seseorang, keluarganya, dalam bentuk bisa membuat makanan untuk mereka, ya, ya, artinya secara umum menghibur, menyenangkan, menenangkan, itu disyariatkan. Salah satu bentuknya dengan memberikan makanan. Ya, tidak harus dimasak sendiri untuk membuat makanan. Ya. Memberikan makanan bisa dengan masak sendiri atau ya memberikan yang sudah jadi. Walaupun kata Israel aslinya membuat ya, memasakkan. Tentu kondisinya kalau di kampung sudah biasa ya seperti itu.
memasakkan. Tapi kalau di kota-kota besar ya, dengan kondisi yang berbeda, sosial yang berbeda, tentu lebih praktis ketika jadinya kan. Ya. Ya. Ada kesibukannya apa? Ada kesulitan dan kesibukan yang mereka sedang alami itu adanya keluarga yang meninggal. Tapi ada riwayat dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ya. Ada Jabir bin Abdullah, ada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ada sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang seolah-olah bertentangan. Beliau mengatakan, kunna, kami para sahabat, na'uddul ijtima'a, menganggap kumpul-kumpul, ya, ke rumah ila ahlil mayit, ke rumah sahibul musibah, keluarga mayit, wason atau ta'am, dan membuat makanan, ya, ba'da dafnihi, setelah dikuburnya, minan niyahah, ya, ya, termasuk meratap. Bagaimana memadukan kedua hadis ini? Rasulullah memerintahkan, sementara ini sahabat guna menisbahkan di zaman Nabi, tentu ya mereka mengambil kesimpulan dari Nabi SAW, walaupun ini bisa dikatakan juga ijtihad, tapi kalau sudah konsensus disebut ijma sahabat. Jika tidak ada ditemukan yang menghalangi atau yang tidak setuju, ya, maka disebut ijma atau konsensus sahabat. Kami menganggap, ya, kami menghitung, ya, menganggap berkumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat makanan setelah selesai dikubur itu termasuk meratap. Bagaimana memadukannya? Ada yang memadukan bahwa yang dilarang di sini adalah setelah, ya, memberi makanan, membuat makanan oleh keluarganya sendiri terhadap orang-orang yang hadir, ya, dan ikut acara pemakamannya atau melakukan proses pemakaman itu. Jadi bukan keluarganya yang membuat gitu ya. Jadi yang dilarang itu atau yang dianggap meratap itu keluarganya sudah meninggal, kemudian mereka sendiri sibuk, tapi kan orang lain yang masak, atau orang lain yang bawakan, itu ihsan ilaihim, orang lain membawa, ya, makanan kepada mereka tidak masalah. Itulah yang diperintahkan hadis Ja'far. Jadi yang dianggap meratap itu ketika yang istilahnya sudah dia musibah, ya, sudah tertimpa musibah, tertimpa tangga pula, sudah jatuh tertimpa tangga, akhirnya membebani keluarga mayit. Nah, ini jadi kalau kita mau ihsan bukan dari, ya, bukan dari keluarga mayit. Kalau kita ingin berbuat baik, dana dan prosesinya, ya, prosesi memasaknya itu memang sukarela dari masyarakat. Itulah ihsannya, bentuk baiknya, bukan kemudian malah membebani keluarga mayit. Ini yang kemudian cara penggabungan kedua hadis tadi. Perintah tadi adalah perintah ihsan, ya, hadis yang kita baca tadi, untuk berbuat baik kepada keluarga Ja'far, ya, anak-anaknya, keluarganya, istrinya, karena sang bapak, sang suami sudah meninggal. Yang terjadi kan terkesan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Yang diambil dari harta waris itu adalah, ya, untuk mengurus tajhiz mayitnya, mulai dari pemandian, memandikannya, mengkafankannya, mensolatinya, dan penguburannya. Itu memang dari harta mayit. Ya. Setelah itu kan sudah menjadi harta ahli waris. Kalau kemudian dibebankan juga karena ini kewajiban bagi mayit, berarti kan juga mengurangi nanti hak ahli warisnya. Ini dari segi harta warisan, ya. Dari segi hadis tadi yang dianggap meratap kemudian akhirnya membebani keluarga mayit, ya. Sementara perintah yang dimaksud adalah ihsan dari orang lain, dari tetangga, dari sanak famili yang lain, atau dari teman-temannya, menghadirkan makanan dan apa saja yang membuat keluarga itu terhibur, ya,
yang membuat keluarga tersebut terhibur dan ya tadi tidak merasakan kesedihan yang berlebihan. Itu bentuk-bentuk inas namanya, itu yang disyariatkan. Apalagi yang termasuk hal-hal yang dilarang setelah, kan tadi bicara berarti setelah penguburan kan, ya, kumpul-kumpul di rumah mayit kemudian merepotkan keluarga, itu yang dianggap meratap. Ini salah satu memadukan kedua hadis tadi. Ya. Ya. Kemudian yang dilarang juga, ada sebuah hadis mengatakan la uqra fil Islam, ya, yaitu menyembelih sapi atau kambing di kuburan. Ini budaya jahiliyah dahulu, mereka menyembelih, ya, merobohkan, menyembelih eh, onta, ya, di kuburan orang yang dermawan. Mereka mengatakan kami mau membalas kebaikannya. Karena dia selama hidupnya biasa menyembelih, ya, memberi makan orang-orang yang butuh, tamu. Kami sekarang ingin membalasnya dengan menyembelih di kuburnya, kemudian biar dimakan oleh binatang buas, burung, ya, sehingga tadi yang kami sembelih itu menjadi makanannya setelah dia wafat, seperti dia biasa memberikan makan ketika hidupnya. Tentu ini tidak demikian. Menyembelih di kubur apa manfaat? Malah dimakan untuk binatang. Ini kan ya tidak tepat lah. Masih banyak manusia, makhluk hidup yang dalam hal ini manusia yang membutuhkan. Kemudian juga, ya, ada yang pandangan juga di jahiliyah waktu itu, kalau kendaraannya, ontanya atau apanya, kendaraan waktu itu ya onta binatang, ya, ke, sap apa kuda, onta terutama, atau itu kalau disembelih, ya, dikubur, nanti punya keyakinan akan dikuburkan pada hari kiamat dalam keadaan berkendaraan. Ya, kalau nggak menyembelih, kendaraan nggak disembelih di situ di kuburannya, dia nanti akan dibangkitkan berjalan kaki. Ya, ya ini tentu ya perbuatan-perbuatan yang atau budaya-budaya jahiliyah yang tidak seharusnya ditiru, bahkan seharusnya dicegah, karena eh, di antaranya Khalifah Umar mengatakan, ya, eh, ini kalau kita, generasi kita tidak mengenal jahiliyah, malah seringkali meniru melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Allah taala alam ini. Jadi intinya kita dianjurkan, diperintahkan untuk menghibur keluarga mayit. Bentuknya bukan membebani keluarga mayit, sehingga dianggap oleh para sahabat, ketika kita membebani keluarga mayit, merepotkan mayit, menyulitkan mayit, ya, itu bagian dari merata. Wallahu taala alam. Silakan, bisa dilanjut hadis berikutnya. Baik, silahkan. Siapa yang mau membacakan hadis berikutnya? 595. Silahkan. Langsung menyalakan mic yang berkenan. Ibu Fatimah mau membacakan? Atau silahkan. Saya. Silahkan. وعن سليمان بن وعن سليمان بن بريدة من أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل
ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lal lalahikun asl as'alullaha halana walakumul afiyah rawahu muslim. Allah. Terima kasih. Hadis ke-595 wa an Sulaiman bin Buraidah, ya, seorang putra dari sahabat Buraidah, ya, Sulaiman bin Buraidah, an abihi, ayahnya seorang sahabat Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallam yu'allimuhum, mengajarkan mereka para sahabat, idza kharaju ilal maqabir, ketika mereka keluar melakukan ziarah kubur, doa assalamu ala ahli diyar, salam keselamatan bagi para penghuni kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang beriman dan orang Islam, wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah bikum lalahiqun, ya, pasti akan menyusul kalian, akan menyusul. Nah, di situ di catatan kaki nomor 1 ada, dalam manuskrip ada yang lamnya cuma 1, ya, bukan lalahiqun tapi lahiqun, jadi bisa dibaca 2, ya, lahiqun atau lalahiqun. As'alullah, aku mohon kepada Allah, lana, bagi kami, walakum, dan bagi kalian, al-afiyat, keselamatan. Ya. Jadi ini salah satu, berarti tadi kita sudah selesai urusan jenazah, mulai dari, ya, bagaimana ketika ada meninggal diumumkan atau tidak, kemudian setelah itu mandikan, mengkafankan, sholati, dan mengantar ke kuburan dan dikubur. Setelah dikubur tadi menghibur keluarga mayit. Sekarang kalau kita, salah satu bentuk yang disyariatkan juga dianjurkan adalah ziarah kubur setelah dikuburkan. Apa doanya? Ini salah satu lafaz doanya, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, atau langsung di sini minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bisa digeser, ya. Ini tadi dari sahabat Buraidah. Dari sahabat Aisyah ada riwayat lain, ya, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi ada tambahannya, wa yarhamullahul mutaqaddimina minna wal mutaakhirin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal di antara kami dan orang yang akan menyusul belakangan. Ya. Ya. Jadi ini menguatkan bahwa ziarah kubur disyariatkan. Kalau tidak, kan tidak ada doanya. Ya. Jadi istilah dar juga tadi, ahlad diyar, diyar jamak dari dar. Ya, kalau dalam bahasa kita kan rumah, dar. Ya. Ini bisa digunakan untuk juga kuburan secara bahasa benar. Ya. Ya. Kemudian wa inna insyaallah, ya. Ya, walaupun pasti kita musul, tapi tetap menggunakan masyiatullah, ya, menggunakan kehendak Allah, ya, bisa dalam bentuk, ya, sebagai bentuk keberkahan, mencari berkah dari nama Allah, kehendak Allah, dan juga bentuk dari pengamalan firman Allah, di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 23, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya pasti besok melakukan ini, tidak boleh, ya. Jangan mengatakan pasti, saya besok pasti. Seperti yang terjadi dalam surat Al-Haqqah, ya. Besok kita pasti manen. Begitu sampai di sawahnya ternyata hangus atau gagal panen, dimakan hama dan seterusnya. Nah, makanya kita diajarkan segala satunya, ya, walaupun sudah meyakinkan, tapi tetap kita kembalikan kepada kehendak Allah, karena Allah Maha berkehendak. Dalam hitungan yang sangat singkat, kun fayakun bisa berubah. Bisa terjadi sesuatu yang lain di luar keyakinan kita. Tetap kita sandarnya kehendak kepada Allah. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, kecuali semuanya atas kehendak Allah. Ya. Ya. Kemudian nas'alullah atau as'alullah lana wa lakumul afiyah, keselamatan, ya.
keselamatan untuk si mayit, ya, secara umum, selama dari azab kubur, dari ya sulitnya menjawab pertanyaan malaikat dan seterusnya, sulitnya hisab, ya, di padang mahsyar dan seterusnya. Karena itulah tujuan dari ziarah sesungguhnya adalah mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka, dan untuk kita yang masih hidup mengingatkan kita bahwa kita juga akan menyusul, kita akan kembali ke negeri akhirat, membuat semakin zuhud, tidak terperdaya dengan dunia ini. Ya, ya tentu tujuannya itu bukan malah meminta-minta kepada mayit itu. Walaupun tawasul sendiri ada perbedaan pendapat, tapi ya, tentu tawasul itu kan hanya sarana. Mintanya tidak, namanya tawasul wasilah kan sarana. Kalau tawasul itu memang ada khilaf ya. Tapi kalau sudah langsung meminta, itu bukan lagi tawasul. Nah, itu yang bisa dibedakan ya. Kalau tawasul itu yang ada khilaf dari dulu. Ya, dengan ya, istilahnya dengan kebaikan orang ini, dengan kehebatannya, kewaliannya. Tetap memohonnya, mintanya kepada Allah. Bukan langsung minta kepada yang di kuburan ya. Ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian juga dalam ziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bisa dilanjutkan. Ini masih juga salah satu ya berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan ziarah kubur. Silakan. Silakan. Selanjutnya, siapa yang ingin membacakan? Langsung saja menyalakan mic. Silakan. وعن ابن عباس الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلافنا ونحن بالأثار رواه الترمذي وقال حديث حسن Jazakallah khair. Hadis 596 dari sahabat Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Beliau berkata, marra Rasulullah SAW. Rasulullah melewati. Ini lagi ramai istilah murur ya. Murur itu dalam bahasa Arab itu polisi jalan raya, patroli jalan raya, PJR kalau di kita ya. Ini sedang ramai tentang pembahasan hajian ini tentang apakah boleh di Musdalifah hanya murur, hanya lewat, tidak mabit. Ini sedang ramai kajiannya terkait ya kredit yang terjadi di sana. Kalau standarnya bahwa mabit di Musdalifah itu ya idealnya, kalau idealnya sampai matahari terbit. Indal Masy'aril Haram, berdoa di Masy'aril Haram, di Masjid Musdalifah itu, di daerah Masjid Musdalifah Masy'aril Haram. Ya, itu idealnya, tetapi ijza'nya ya secara standar itu jika mabit dianggap sudah cukup di Musdalifah itu bila lewat sudah tengah malam. Biasanya kalau dulu polisi itu menutup jalan akses menuju Mina atau menuju Mekah atau menuju Mina, keluar dari Musdalifah ya sampai lewat tengah malam. Setelah tengah malam lewat baru dibuka. Nah, sekarang dengan kondisi crowded muncullah ijtihad ya, terutama yang kondisi-kondisi spesial untuk membolehkan murur saja dengan pertimbangan-pertimbangan kondisional. Dia hanya melewati, melintas. Ya, hanya melintas. Karena dulu juga ya Rasulullah mengizinkan para petugas yang mengurus Masjidil Haram untuk berangkat terlebih dahulu bersama para wanita, para orang lemah. Walaupun itu setelah tengah malam ya. Makanya standar dasarnya itu tengah malam. Tidak mengambil afdolnya lah, tidak mengambil idealnya bagi petugas atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan kondisi yang seperti sekarang, kesulitan karena kan di Musdalifah itu bermalam tanpa tenda di padang terbuka dengan keterbatasan sarana MCK dan seterusnya.
pemikiran seperti itu muncul. Nah, kalau memang kondisi darurat, kemudian difatwakan, dibolehkan. Ya, jadi kondisi haji ditaisir, dipermudah, tentu dalam kondisi yang tadi darurat dan hal-hal yang memang menyulitkan. Allah Ta'ala alam, istilah murur ya. Jadi Rasulullah SAW melewati biquburil Madinah, kuburan Madinah. Fa'aqbala alaihim biwajhihi, kemudian ya, beliau menghadap mereka dengan wajah beliau, kemudian berdoa, faqala assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, assalamualaikum, keselamatan atas kalian, yaghfirullah, seperti mengucapkan salam kepada yang orang hidup kan, karena kemarin kita pernah singgung juga bahwa yang dikubur pun juga ada riwayat-riwayat keterangan yang menyebutkan masih mendengar, ya. Bahkan juga ada dinukil oleh Muqayyim itu bahwa mereka itu berangan, anak-anaknya, keturunannya itu baik, sukses dalam namanya bukan sekedar duniawinya, tapi dalam ketaatan, dalam ibadah. Ya. Yaghfirullahu lana wa lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan kalian, wa antum salafuna, engkau ya mendahului kami, pendahulu kami, wa nahnu bil asar, kami akan mengiringi di belakang. Hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau berkata hasan. Walaupun di sini pentahqiq mengatakan ada kelemahan ya, tapi tentu ini dikuatkan dengan riwayat yang tadi ada syahidnya. Dan ini kan riwayat Ibnu Abbas tadi, ada riwayat Aisyah, ada riwayat Buraidah yang menunjukkan doa kubur itu disyariatkan hanya lafaznya saja. Yang lafaz yang tadi jelas sahih Imam Muslim, yang ini antum tambahannya antum salafuna wa nahnu bil asar ya. Kalau yang depannya kan mirip assalamualaikum dia ya. Muslimin sunnah wa inna insyaallah lana wa lakumul afiyah yang tadi. Yang ini tambahnya agak berbeda. Yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Lafaz ini yang dianggap lemah, tapi sebagian ulama lemah itu ketika tidak parah masih bisa digunakan, dan ada dasar umumnya, itu maksudnya. Bukan ada ya, dia ada dalil umumnya. Itu. Jadi tidak semua hadis dhaif langsung istilahnya dibuang begitu ya, tidak dipakai, tidak. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan dhaif yang tidak parah ya, kemudian dia memiliki dasar umum dalam agama, doa pada ahli kubur, itu sepakat sudah. Hanya lafaz ini yang makanya tetap bisa dipakai dengan mengatakan, meyakini bahwa ketika itu lemah, lebih kepada kehati-hatian dan tidak menisbahkan kepada Rasulullah. Baik, kita lihat penjelasannya. Ya. Jadi dari sini Rasulullah lewat, tidak sengaja niat pun, tidak sengaja niat ziarah kubur, tapi kita melewati kuburan juga disyariatkan ya. Ya. Dianjurkan juga membaca doa. Macam kita sekarang naik kendaraan, ya, naik sepeda motor, mobil, kan ada kadang kuburan yang pinggir jalan. Walaupun kita tidak niat ziarah kubur, tetap ya seperti yang Rasulullah tadi kan lewat saja, tetap membacakan doa. Ya, ini anjurannya seperti itu. Ya. Nah, dari sini juga ya, dari zahir hadis ini ya, mereka yang dikubur, saya sudah singgung tadi, mendengar dan menjawab tahu dan ya siapa yang lewat itu, dan ya mengetahui salamnya mereka itu. Baik ya. Baik di hari Jumat atau hari lainnya, tidak ada batasan waktu di sini. Dari hadis tadi dan hadis dua ini tentang disyariatkannya berdoa ketika berziarah kubur atau melewati kubur. Nas'alullah lana wa lakum. Dari sini sebagian ulama menyimpulkan kalau ingin berdoa seorang hendaknya mulailah untuk dirinya dulu. Ya. Seperti dalam surat Al-Hasyr tadi, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Walaupun wawu dalam bahasa Arab fungsinya tidak harus tertib ya. Fungsinya mengumpulkan saja, tapi ya, tentu ketika disebutkan duluan tentu lebih didahulukan ya.
Juga di surat Muhammad, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Mohonkan ampun untuk dosa-dosamu dan setelah itu orang-orang beriman. Ya. Dari hadis ini juga dan hadis sebelumnya juga bisa kita simpulkan bahwa doa terhadap mayit itu bermanfaat. Itu sepakat ya doa. Kalau doa sepakat. Rabbana ighfir lana wal ikhwana. Semuanya sepakat. Kalau doa. Yang berbeda pandangan, beda pendapat kalau selain doa seperti tentang sampai tidak bacaan Quran itu. Ya. Itu sudah khilaf beda pendapat dari dulu para ulama. Syafi'i mengatakan malah tidak sampai. Imam Ahmad dan sebagian ulama mengatakan sampai pahala. Coba. Imamnya Syafi'i yang kemudian di Indonesia Syafi'i yang malah banyak melakukan itu mengatakan tidak sampai. Ya. Tapi Imam Ahmad dan sekelompok ulama mengatakan sampai. Ya. Sebagian ulama Ahlus Sunnah dan juga Hanafiyah berpendapat boleh seseorang itu meniatkan atau menjadikan meniatkan pahala dari apa yang ia lakukan kepada orang lain. Baik itu puasa, sholat, haji, atau sedekah, atau bacaan Quran, atau zikir, apa saja bentuk-bentuk ibadah kalau dia niatkan untuk orang lain. Ya. Secara dalil pendapat ini malah kuat. Pensyarah seperti itu. Nah, ya, jadi kalau dalam istilah fikih, hukmun niyabah pembahasannya adalah hukum menggantikan ya, orang lain. Yang menggantikan, ya, mewakilkan. Karena dia kemudian namanya wakil kan ditujukan untuk orang yang dia wakili. Ya. Di sini pensyarah mengatakan secara dalil kuat. Ya. Di antaranya beliau berdasarkan hadis dari riwayat Daraqutni, bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana cara dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal. Rasulullah menjawab, ya, sholat, ya, sholat untuk keduanya, puasa untuk keduanya, ya, di samping puasanya mereka sendiri. Ya. Jadi nah ini yang juga perlu saya tekankan dalam kesempatan yang baik ini bahwa tetap memang ya hukum asal atau kaidah asalnya bahwa kullu nafsin ya atau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa ma'atah. Walaqad ji'tumuna furada, nanti di akhir kita akan menghadap Allah masing-masing kama khalaqnakum awwala marrah. Walaupun kembar sekian nanti tetap satu-satu menghadap. Nah, sebagaimana Allah lahirkan walaupun kembar kan juga tidak berojolnya langsung 5 banyak. Ya satu-satu keluarnya. Artinya bahwa kita beban agama kita pun juga demikian. Pada dasarnya adalah tanggung jawab individu masing-masing. Sehingga jangan kemudian disalahpahami. Yang penting nanti saya punya uang, punya dana, saya meninggal tinggal suruh orang bayar amplop untuk sholat, sementara dia sendiri tidak pernah sholat. Ini ya bukan dia menyiapkan seperti itu, tapi umpamanya ketika dia punya anak yang baik, punya saudara yang baik, tetangga teman yang baik, mereka yang tergerak untuk berbuat baik kepada si mayit. Bisa dibedakan ya. Ini kadang yang hal-hal yang luput, hal-hal yang perlu menjadi perhatian sehingga ya aslinya dia perbuatan dia yang menjadi ukuran standar, ya. Yang menjadi standar ke amal itu ya perbuatannya sendiri. Adapun orang lain kita mengharap atau dia sengaja tidak beramal ketika masa hidupnya, menunggu dia meninggal baru dia berwasiat nanti agar dananya, uangnya, hartanya digunakan untuk ya menggantilah atau membayar orang untuk mengerjakan ibadah, ya tidak seperti itu juga maksudnya. Kan akan rusak agama ini kalau kemudian seperti itu kan. Selama orang akhirnya tidak bersedekah, nunggu meninggal dulu. Padahal kata ayatnya kan juga ketika meninggal dia ingin kembali dia untuk agar bisa bersedekah. Itu asalnya, jangan disalahpahami seperti itu. Ya. Kemudian Abu Daud juga meriwayatkan hadis dari Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ya, bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Ya. Mautakum yang sudah meninggal atau yang mau meninggal itu walaupun ada perbedaan, tapi ini juga dijadikan dasar di sini ya mencakup
mayit yang sudah hakikat atau yang mau meninggal. Kemudian di Bukhari Muslim meriwayatkan juga Rasulullah berkorban untuk dirinya, kemudian untuk umatnya. Ini adalah sebuah isyarat bahwa seorang bisa melakukan atau bermanfaat baginya perbuatan orang. Bagaimana dengan ayat wala taziru? Tidaklah seseorang mendapatkan dosa karena perbuatan dosa orang lain. Dosa. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Masa hasil usahanya apa? Kalau keluarganya, anak-anaknya berbuat baik kepada dia, dan itu memang cabangnya dia, hasil dari dia. Temannya karena dia baik di dia, masyarakat dan temannya berbuat baik kepada dia. Itulah ya saannya. Jadi ya walaupun masih ada juga yang membatasi ya berdasarkan hadis ini karena bentuknya hasr, membatas, tidak ada perbuatan orang itu kecuali untuk dirinya, orang lain tidak bisa bermanfaat. Ya, ini alasannya, tetapi ya, bagaimana dengan hadis-hadis tadi sehingga muncullah ada tetap bersikeras bahwa tidak bisa. Karena hadis-hadis yang disebutkan tadi dianggap bertentangan dengan ayat yang lebih kuat, lebih pasti. Tapi kemudian ya, para ulama menggabungkan yang membolehkan tadi, dan ini dianggap oleh Imam Syarah, Imam Son'ani ya, dianggap lebih kuat dalilnya karena memang hadis itu bisa mendatangkan hukum baru atau menjelaskan dan berdiri independen dengan hukum baru. Dan tentu di sini dipadukan dan dianggap tidak bertentangan. Allah Ta'ala ya, semangatnya tentu jangan kemudian dibalik. Dia setelah meninggal baru berpesan untuk berbuat, tapi beramal itu ketika dia masih hidup kan. Nah, itu yang perlu juga. Ini lebih kepada bentuk ihsan tadi ya, bentuk kebaikan. Pertanyaan dari sahabat tadi, bagaimana saya mau berbuat baik kepada kedua orang tua? Bukan orang tuanya yang kemudian tidak pernah sholat, tuanya kemudian nyuruh-nyuruh, nanti kalau saya meninggal, bayarin ya sholatin ini, bayarkan orang, carikan orang tuh. Ya tentu ini tidak demikian maksud. Walaupun itu ya semangatnya ada. Sekali lagi, wallahu a'lam. Baik, kalau masih ada kita lanjutkan dulu ya. Sampai di sini terkait doa mayit dan hal-hal yang tadi dianggap meratap. Apakah ada pertanyaan? Kita sudah 3 hadis. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke hadis keempat. Ya. 597. Ada pertanyaan, silakan Pak. Halo? Silakan, Ya, silakan. Ya, begini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Katakanlah saya kan jauh dari kuburan orang tua, katakanlah di Jakarta, katakanlah saya 3 tahun selama 3 tahun tidak datang, apakah cukup mendoakan dari rumah kan bisa Ustaz, tidak usah datang ke kuburan Ustaz. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau memang kita tidak berkesempatan datang langsung ya tadi doa itu la khilaf lah. Jadi disebutkan mendoakan mayit tidak ada perbedaan pendapat. Ya, bisa mendoakan dari jauh, bisa ketika kita berziarah kan punya nilai plusnya lain. Ya, tadi ziarah kubur memang dianjurkan karena juga mendoakan si mayit dan bermanfaat untuk kitanya yang masih hidup, yaitu tadi ya agar ingat bahwa kita akan kembali ke akhirat dan kita tidak rakus terhadap dunia ini dan semakin zuhud. Tidak ada masalah karena memang kita tidak bisa pulang. Nah, tapi ziarah kubur kan bisa juga di tempat kita, walaupun itu bukan keluarga kita. Maksudnya kita tinggal ya. Di Jakarta banyak kuburan yang bisa menambah. Atau ketika kita mengantar jenazah, juga sekaligus bisa dalam bentuk ya mendoakan situ ziarah kubur juga. Mengantar jenazah ke kubur kan. Insya Allah kita bisa niatkan seperti itu. Allah. Silakan, ada lagi? Kalau tidak, kita bisa lanjutkan. Mohon maaf Ustadz, mau bertanya. Silakan. Katanya tadi dijelaskan bahwa seorang kalau ada mayit meninggal, itu yang mensedekahkan itu kan masyarakat. Tapi di tempat kami itu kan yang bersedekah itu adalah orang yang
meninggal atau keluarga yang meninggal, sedangkan tadi kalau kita tidak ikut budaya di sana, seolah-olah kita ikut madhab lain seperti Wahabi kayak itu. Nah, terus Ya, bagaimana sikap kita dengan, terima kasih Ustaz. ya, sama-sama. Jadi Bapak, Ibu sekalian jamaah, hadisnya memang tadi kan ada gitu ya. Nah, yang saya tekankan tadi juga saya ingatkan bahwa eh, ini kemudian jangan sampai kita mendolimi lah ya, membebankan sesuatu kepada mayit itu sendiri dan juga keluarganya. Kalau kemudian keluarganya warisnya belum jelas dibagi ya, yang jelas itu jatah warisnya. Kalau mereka ingin berbuat baik, monggo ya, tapi jangan membebani lagi. Mereka butuhkan, nanti mungkin masih ada punya hutang dan mereka coba sesungguhnya yang mereka sedih gitu ya. Tapi ketika datang menghibur kan juga dianjurkan tadi menghibur. Tapi yang dianggap meratap itu yang gimana? Jadi kalau kemudian menyusahkan keluarga mayit. Jadi bukan tidak boleh kan? Tadi kumpul-kumpul yang sengaja kemudian membebani mayit. Kalau tidak membebani tadi kan orang lain yang buat tidak ada masalah. Bukan semata-mata kumpulnya, bahkan kumpul kan tadi disyariatkan untuk menghibur juga. Kalau dia tidak ada yang datang, ya, tidak ada yang menghibur, kan juga kepikiran terus, sedih terus, begitu. Jadi saya kira bisa dibedakan mana yang ya adat itu juga kalau dilanggar sama sekali nanti melahirkan permusuhan ya. Selama ada hal-hal yang sebenarnya tinggal benang merahnya saja diluruskan gitu. Ya, artinya jangan membebani mayit itu intinya dan keluarganya. Kalau kemudian dari kerabatnya ada yang mau berbuat baik, kita niatnya datang untuk tadi ziarah, takziah, menghibur, itu kan disyariatkan. Jadi kita tidak perlu frontal kadang kondisi itu kan juga adanya kondisi seperti itu terjadi karena pergeseran-pergeseran. Ya. Pemahaman praktek itu kan ada pergeseran. Sehingga kita kalau kita punya informasi atau ilmu, bukan kemudian secara frontal menolak. Sesungguhnya di mana benang merah? Masing-masing tentu punya dasar ya. Loh, kami ingin hibur, kami ingin berbuat baik. Kan dasarnya kami ingin berbuat baik kepada keluarga baik. Nah, tapi kemudian yang terjadi adalah budaya. Budaya bahwa harus seperti itu gitu ya. Harus menyembelih bahkan. Ini juga perlu kejelasan juga ya. Kalau maksudnya ihsan, ya artinya benang merahnya. Sehingga kita tidak perlu mempertentangkan secara tajam dalam arti wah ini apa? Sehingga golongan kelompok kita tidak terjebak pada sektariannya, pada golongan dan kelompok kita kembali kepada tadi semangat informasi yang kita dapatkan lebih utuh gitu ya tadi. Dua-duanya ada gitu, dilarang meratap, tapi ada anjuran untuk menghibur. Nah, itu dasarnya kan jelas. Nah, masalah praktik di lapangan itu kan kadang ada pergeseran-pergeseran. Ya mari kita jelaskan dengan hikmah tadi, dengan terbaik. Tidak perlu memunculkan sama. Wah, saya nggak mau, kata keluarga saya melaksanakan hadis tidak mau pakai nyembelih-nyembelih, masak-masak. Kalau orang yang masak saya terima. Kita hargai pendapat itu gitu. Kalau ada yang mau, kalau ada yang saya ingin berbuat baik, tentu selama tidak membebani, tidak sampai terkesan merata. Nah, itu juga ada dasarnya begitu. Sehingga hal-hal yang memang berbeda dalam bab penafsiran, seperti tadi saja kan mengirim pahalanya juga ada perbedaan pendapat, ada yang sampai nggak sampai. Bisa kita sikapi dengan bijak kalau kita pahami benang merahnya tadi. Ya. Sehingga mana sesungguhnya yang berlebihan. Ya. Kita ini kan diperintahkan untuk bersikap tengah. Wasaton. Wasati yaitu di situ. Jika hal itu memang wilayah-wilayah khilafiyah, bukan hal-hal yang
qat'iyah yang sudah pasti ya. Kalau memang niatnya meminta, itu kan jelas salah ya. Meminta kepada penghuninya kubur itu ya itu salah. Kalau masih dalam tawassul istilahnya ya, itu yang diperbedakan, ada perbedaan pendapat. Itu yang perlu kita ini ya, saya kira tugas kita yang sudah belajar itu untuk mengademkan itu, menjelaskan itu dengan bukan dengan bahasa judge, bahasa yang langsung menghukum. Karena pada dasarnya ilmunya saya pikir sama, ilmu Quran dan hadis kan. Tetapi dalam praktek, dalam pelaksanaan di lapangan kadang ada hal-hal yang tadi berbeda, ya ada berlebih, bergeser. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat. Wallahu taala alam. Ya, kalau makan Ustaz, ketika takziah kemudian kita disuguhkan makanan gitu dari pihak yang keluarga yang meninggal, apa kemudian kita memakannya atau menolak seperti itu? Ya, Terima kasih. jadi kita dalam fikih juga ada istilah haram arodi dan haram zati. Ya, bagi tadi yang menyiapkan makan dengan niat ya ini tidak membebani, kemudian yang masak kan juga bukan dia sendiri, kadang tetangganya. Ini saya ingin berbuat baik pada orang tua dan seterusnya, punya alasannya. Tentu sembelihnya juga baca bismillah ya. Dia tidak menjadi haram zati, tidak. Ya, itu bagi yang mengerti, yang tidak mengerti itu kan saya tidak setuju banyak. Tapi tetap tidak merubah menjadi haram zati. Paling banter kalau menurut dia tidak benar atau haram, haramnya haram arodi versi dia. Tapi bukan haram zati. Zatnya kan tidak haram. Nah, si ayam, telur kan halal. Nah, hanya karena terkait kegiatannya yang tidak dia setujui, tidak akan merubah bendanya. Beda kalau bendanya, barangnya tadi dari awal diniatkan disembelihnya bukan karena Allah, tidak dibacakan basmalah, dipersembahkan memang bukan karena dengan nama Allah, bukan untuk manusia tapi untuk makhluk Allah. Itu yang mungkin bisa menjadi haram zati, zatnya jadi haram. Maka kalau ada yang makan ya dengan pandangan dia mengatakan ini ya kita, apalagi dia tamu dari jauh dan sebagainya, bukan memang mencari makan dan sebagainya, saya kira bukan wilayah yang qat'i ya, bisa yang tentu yang penting tidak berlebihan ya. Yang kita perlu hindari sekarang al-ghulu di masyarakat, di umat kita ini kan ada, sehingga kalau tidak mewah sampai memaksa sampai berhutang, ini kan hulunya di situ. Nah, kalau memang dia ada rezeki atau kerabatnya memberikan itu, ya kita tidak bisa menghalangi lah ya, dengan pemahamannya. Karena yang penting tadi, yang penting juga bahwa agama ini bukan setelah meninggal baru dilaksanakan kan begitu. Agama ini semasa hidup aslinya seperti itu. Saya kira itu pendekatan-pendekatan yang anggap jurang atau jarak ini jangan kita perjauh. Dengan ilmu yang kita miliki, jarak ini kita dekatkan. Kesamaan-kesamaan lebih banyak, bukan jurangnya yang lebih diperlebar. Kita ingin memakmurkan masjid, semakin banyak orang ke masjid, itu kan perbedaan-perbedaan yang sifatnya memang khilafiyah, ada yang baca basmalahnya dikeraskan atau tidak, itu kan khilaf tanawu, perbedaan yang memang memungkinkan, tidak perlu akhirnya jadi tidak ke masjid atau ya, itu yang kemudian saya kira dengan ilmu yang kita semakin dibuka sekarang ini, semuanya juga ada dasarnya, jadi paham mana sebab perbedaannya. Oh, ini wilayah rojih marjuh, hanya perbedaan antara menilai satunya lepas satunya, bukan perbedaan yang bertentangan. Saya kira kalau tidak mau makan itu hak saja, harus dipahami juga ya. Kalau ada orang yang tidak mau makan ya karena merasa saya kok orang sedang susah, saya kok malah makan-makan gitu. Ya, itu kan hak dia juga. Kita sebagai tuan rumahnya tidak perlu juga mencibir. Kok dihidangkan? Ya, dia punya hak seperti itu. Dengan pemahamannya. Nah, orang yang makan juga jangan dicibir juga makan yang haram, karena dia juga pemahamannya ini
ini tidak haram, ini juga ada dasarnya dan seterusnya. Sehingga yang kita fokuskan itu bukan di perniknya sesungguhnya. Permasalahannya apa ini? Masalahnya pergeseran yang berlebih-lebihan, ya, sampai kemudian berhutang, membebani keluarga mayit. Ini yang saya kira sudah hal-hal yang perlu, ya, hulunya ini ya, berlebihannya yang perlu diluruskan, ya, didiskusikan dengan nyaman. Allah Ta'ala alam. Ketika masing-masing memahami perbedaan, menghormati dalam bab-bab yang memang ya kan bukan wilayah yang pasti gitu ya. Lain kalau sudah urusan yang kufur dan iman, ini masalahnya hanya pendapat yang lebih kuat yang mana itu. Nah, disinilah adanya toleransi itu. Maka khilafiyah itu jangan diingkari selama masih ada dalilnya. Bahkan toleransi yang sering kita dengar kan sampai pada tingkat mengikuti gitu kan. Imam Syafi'i tidak kunut atau Imam Ahmad kunut. Itu kan mengikuti ya, mengalah dengan pendapatnya untuk mengikuti pendapat orang lain. Jika wilayahnya memang wilayah yang memungkinkan, bukan wilayah salah benar ya, lemah kuat saja pendapat, ataupun benar hakikatnya kan kita juga tidak tahu 100%. Tapi berdasarkan keyakinan saya itu benar, keyakinan dia menurut dia benar, ya sudah saling menghargai. Seperti yang indah, ungkapan indah dari Imam Syafi'i, Ra'i shawab, pendapat saya yakin benar. Tapi sebagai pendapat manusia, yahtamilul khata, mungkin saja sekian 0 sekian persen, namanya pendapat manusia ada salahnya. Wa ra'yu ghairi, pendapat orang lain, menurut saya khata salah. Tapi karena juga berpeluang, walaupun kecil, tapi ada kemungkinan shawabnya itu tetap saya hargai. Ketika bahkan yang muridnya pun berselisih karena gara satu pendapat yang berbeda, kemudian tidak mau lagi ngaji, Imam Syafi'i bahkan datangi muridnya tersebut. Kita sepakat ratusan masalah hanya gara-gara satu perbedaan, kemudian kita berpisah. Nah ini kan begitu. Al-ilmu, ini yang perlu kemudian menjadi pelajaran buat kita juga, para penuntut ilmu ini, apalagi para ulamanya. Ya. Al-ilmu rahimun baina ahli. Mestinya ilmu itu mendatangkan kerahiman, kesantunan, kasih sayang di antara para pemiliknya. Kalau nggak ada kasih sayang, nggak ada kesantunan, mungkin karena dia bukan penuntut ilmu atau bukan ahli ilmu. Mungkin ahli hawa nafsu atau kekotoran hati, wallahu ta'ala. Gitu. Baik, ada lagi? Atau kita mungkin lanjut aja dulu Ustaz ya, biar kita bisa menyelesaikan. 597. Silakan, siapa yang mau membacakan? Langsung saja menyalakan mic. Tafadol. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul umwata fa innakum qad afdau ilaihi ma qaddamu rawahul Bukhari. Insyaallah, jazakallah khair, terima kasih. An Aisyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha ya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal, para jenazah itu, para almarhum itu, bahasa kitanya almarhum. Fa innahum, karena mereka qad afdau, telah mempersembahkan atau telah menuju ya ila ma qaddamu, apa yang telah mereka persembahkan. Ya, mereka telah menghadap Allah dengan apa yang mereka persembahkan. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Ya, baik, kita lihat, geser slide-nya. Ya. Hadis ini menjadi dasar haramnya karena larangan la jangan. Bisa digeser slide-nya, Mas. Ya, jangan mencela. Jadi al-aslu fil nahyi, larangan, hukum asalnya adalah haram. Ya. Jangan mencela orang yang sudah meninggal, jenazah, almarhum. Nah, di sini ada perbedaan. Walaupun zahir hadis ini kan jenazah samanya, jenazah muslim atau jenazah kafir.
Ya. Bagaimana dengan orang kafir? Kalau zahirnya kan tadi umum, mutlak, ya, bisa jenazah kafir, bisa orang mukmin. Kemudian ada riwayat, ya, atau ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang kafir dalam Al-Quran, seperti kaum, ya, tidak mencela. Ini mungkin bedanya juga, tidak mencela individunya langsung, tapi apa, komunitasnya, entitasnya, ya, ya, mencela kadzabat Samud, ya, celaka mereka telah mendustakan Samud, kaum Ad, ya, kaum Hud, kaum Adin, Samud, ya, Madian, mereka entitasnya. Bagaimana dengan firman sabda Nabi tadi di akhir ayat, karena mereka telah menuju ke menuju Allah, ya, kepada apa yang telah mereka persembahkan. Sudah selesai mereka, ya, sudah finish di dunianya. Tidak ada lagi, ya, sudah selesai, ya. Ini kan semacam ilah, alasan mengapa dilarang, karena sudah selesai mereka, gitu. Ya. Jadi tidak ada gunanya juga kalau mencela orang kafir juga. Adapun yang Allah sebutkan tadi, umat-umat tersebut adalah bukan mencela mereka secara sebagai individu, tapi lebih kepada memperingatkan umat Islam jangan sampai melakukan seperti perbuatan mereka, curang, mendustakan para nabi, membunuh para nabi, ya, yang akhirnya membawa kepada kebinasaan. Ya. Karena menjelaskan hal-hal yang dia larang, ya, menyebutkan orang jahat akan kejahatannya untuk tujuan kemaslahatan kan boleh, bukan mencela yang dilarang. Jadi di sini pensyarah cenderung bahwa tidak khusus ini. Ini larangan baik orang kafir pun kita tidak celah secara individunya, karena mereka sudah finish, sudah, ya, kafir. Tapi kita boleh menyebut keburukan pelakunya agar dihindari, ya. Jadi jelas tujuannya, bukan semata-mata mencela personnya, itu yang dilarang. Baik. Ada juga riwayat-riwayat menyebutkan bagaimana ada yang dicela, ya. Tentu berarti kembali kepada maslahat, ya. Keumumannya tetap berlaku, tidak boleh mencela jenazah baik kafir atau orang mukmin ataupun kafir, kecuali ada maslahat yang jelas, itu pun dihindari individunya, tapi kan lebih kepada pelajaran perbuatannya, ya, bukan penekanannya bukan pada individu. Di sini diriwayatkan, ya, bahwa Rasulullah SAW waktu itu ada jenazah lewat di depan beliau, kemudian orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah menyebutkan memberikan status buruk kepada jenazah tersebut, kemudian Rasulullah membenarkan itu. Kemudian Rasulullah bahkan bukan sekedar menyetujui, memberikan pernyataan bahwa wajibat dia penghuni neraka. Kemudian beliau mengatakan, engkau kalianlah saksi Allah. Makanya kadang ditanya, ya, ketika di kuburan setelah ditalkin, kadang ada yang bertanya, ini saksikan, ya, mohon kesaksian, ini orang baik. Nah, ini karena ada seperti juga waktu itu Rasulullah juga ada jenazah lewat, para orang-orang yang ada di sekitar itu memuji jenazah tadi. Jadi dinilai buruk, jangan, oh, itu kan mungkin jenazah kafir, tidak sebutkan umum waktu itu, ya. Juga ada, ya, Rasulullah dalam riwayat Hakim mengatakan mencela orang yang tadi bi'sal mar'u laqad kana faddan ghalidhan, ya. Orang tadi keras kasar dan dianggap orang yang tidak baik. Maka di sini adalah hadis Muslim. Karena kalau sudah kafir, kan, ya,
Yang dicela kan kufurnya, bukan perangainya lagi. Imam Qurtubi menyebutkan mengapa para sahabat mencela orang tadi, menilai buruk, kemudian Rasul membenarkan. Mungkin kata beliau, ini dulu ketika di dunia memang keburukan, kejahatan yang dilakukan dia tampakkan. Ya. Ya. Jadi di sini bukan lagi mencela orangnya, tapi mengingatkan dari kefasikannya, kejahatannya, ya. Sehingga dari hadis tadi juga bisa ditafsirkan, jadi bukan mencela individunya, tapi perbuatannya, atau membolehkan menggibah orang fasik agar dihindarkan, terjaga dari kejahatannya. Ketiga bisa berarti larangan tadi kan itu masih di bawah ya, masih diangkat menuju kubur. Ada yang mempersempit. Kalau masih belum dikubur, ya, kasusnya seperti itu. Tapi kasuistik dan sangat sempit penafsiran ini. Kalau setelah dikubur boleh kan, diperbolehkan. Tapi tentu larangan tadi lebih umum ya. Jadi kita tidak ada manfaatnya juga mencela individunya, person yang sudah meninggal. Nah, ini tentu larangan itu yang perlu kita perhatikan, perlu kita hindari. Adapun menyebutkan keburukannya untuk maslahat tanpa berlebihan. Nah ini juga hal-hal yang dibolehkan kadang menjadi tidak boleh karena melewati batas, karena berlebihan itu tadi. Ya kita ingin berbuat baik, tapi kemudian tadi berbuat baiknya dengan berlebih-lebihan sampai kemudian menyusahkan diri, tidak lagi mengenal prioritas, berhutang, bahkan ya, sampai berlebihan lah ya, tidak mencerminkan memahami prioritas, tidak mencerminkan mana yang lebih wajib gitu. Ya. Wallahu taala. Baik, hadis terakhir silakan kita lanjutkan, masih satu tema. Ya. Masih ada kaitannya dengan mencela jenazah. Hadis terakhir dalam bab atau kitab jenazah ini, silakan yang ingin membacanya. Baik, silakan. Hadis terakhir di bab janaiz. Mungkin Pak Agus mau menutup di bab ini. Tafadhol kalau mau membacakan untuk kita bisa menyelesaikan Baik. kitab janaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Warawat Tirmidhiyu anil Maghirati nahwahu lakin qala fatu'dul ahya'a. Baik, jazakallahu khair. Warawat Tirmidhi, dan Imam Tirmidhi meriwayatkan anil Mughirati, dari sahabat yang berbeda, nahwahu, mirip seperti itu, ya, seperti hadis itu, tapi sahabatnya berbeda. Tadi kalau tadi sahabatnya siapa? Yang melarang tadi Aisyah. Ini hadisnya satu tema, tetapi dari sahabat yang berbeda. Masih ingat namanya apa ini, Pak? Hadisnya satu tema, ada perbedaan-perbedaan redaksi sedikit, tapi satu tema, hanya sahabatnya berbeda. Namanya apa, Pak? Pak Agus? Syahid ya. Ya, syahid. Jadi hadis ini menjadi syahid, menyaksikan. Jadi bahwa hadis ini tidak diriwayatkan hanya satu orang, ada beberapa orang sahabat yang meriwayatkan. Itu disebut syahid. Jadi menguatkan juga. Sumbernya banyak sahabat. Tetapi di hadis Mughirah ini lakin qala ada tambahannya fatu'dul ahya. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal karena mereka sudah mempersembahkan, ya, sudah menghadap Allah dengan apa yang mereka persembahkan. Kemudian kalau kalian juga masih mencela, itu akan mengganggu yang masih hidup. Gimana maksudnya? Fatu'dul ahya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Silakan digeser. Ya. Ya. Ibnu Rashid, ya, mencela orang kafir. Ibnu Rashid berkata, mencela orang kafir menjadi haram karena bisa jadi penyebab menjadi pengganggu atau menyakitkan, mengganggu orang muslim yang masih hidup.
Nah, tadi kan kalau Muslim jelas diharam, kalau kafir masih tadi karena berdasarkan ayat-ayat. Tapi kalau mencelanya tadi mendatangkan keburukan bagi orang yang masih hidup itu dilarang. Tampaknya sekarang ya, para semangat mencela orang kafir apa siapa yang sudah meninggal, siapa presiden Amerika atau apa banyak Pak Yahudi, siapa Ehud Barak, siapa ya. Kemudian gara-gara itu mendatangkan keburukan, mengganggu orang yang masih hidup, itu juga dilarang. Kata Ibnu Rashid seperti itu. Ya, dan dibolehkan jika tidak mengganggu, kemudian tidak berdampak pada mengganggu orang yang masih hidup. Adapun orang Islam tidak boleh tadi mencela ya, kecuali betul-betul ada kemaslahatan atau darurat yang jelas. Ya, kemaslahatan bagi mayit itu sendiri agar kemudian kezalimannya bisa dimaafkan, umpamanya. Dia dulu begini, saya mengambil punya bapak. Ya kan menyebutkan keburukannya, mencela dia, dicela. Tapi maksudnya agar malah membebaskan mayit itu. Kata si bapak tadi yang dizalimi, yang diambil hartanya atau apanya, udah saya maafkan. Itu malah positif. Itu masalah yang jelas. Ya. Bahkan itu ya bisa bukan sekedar baik, tapi bisa jadi wajib sehingga sampai pada meringankan kan. Ini dia punya apa, masih disimpan gitu barang orang, dikembalikan. Tapi kan terpaksa menceritakan. Kan juga menceritakan keburukannya. Walaupun tidak dalam arti mencela secara langsung. Ya. Ya. Baik, kemudian bentuk mengganggu jenazah apalagi. Tadi kan dilarang mengganggu, mencela orang mayit karena juga bisa mengganggu orang yang menyakiti orang yang masih hidup. Itu hukum asalnya seperti itu. Ya. Kecuali untuk jenazah muslim ya, kecuali untuk kemaslahatan darurat. Sebentar lagi ini hadis terakhir insya Allah. Ya. Di antaranya mengganggu jenazah duduk di atas kuburan. Sebagaimana yang dikeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dengan sanad yang sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikomentari oleh Ibnu Hajar bahwa sanadnya sahih dari sahabat Amr bin Hazmin Al-Ansari. Beliau berkata, Rasulullah melihat aku duduk di atas kubur, duduk bertelekan di atas kubur. Rasulullah bersabda, la tu'dhi sahibal qabr. Jadi jangan mengganggu orang yang ada di kubur ini, pemilik kubur ini. Sebagaimana juga saya pernah sampaikan riwayat, kasru ammil mayyit ka kasrihi hayyan. Ini bagi kemarin ketika memandikan, mengkafani harus lembut ya, jangan kasar. Karena mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu dianggap sama seperti mematahkan saat dia hidup. Ya, jadi tidak boleh mengganggu jenazah secara umum, menyakiti ya. Riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang duduk di atas bara api, kemudian membakar bajunya, kemudian sampai mengenai kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Dalam riwayat Muslim yang lain dari sahabat Abu Marsad secara marfu dikatakan Rasulullah bersabda, jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan sholat menghadap kubur. Sholatnya tetap menghadap kiblat ya. Jadi secara zahir larangan di sini. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang didukil oleh Imam Nawawi bahwa mayoritas ulama mengatakan makruh. Ya. Makruh ya, makruh itu kan bukan juga untuk dilakukan, minimal. Jadi minimal larangan itu makruh. Ya juga untuk ditinggalkan walaupun tidak sampai haram mayoritas ulama. Ada juga secara zahir mengatakan haram. Ya. Ya. Jangan melakukan tidak suci, juga ada takwil dari ulama lain, tapi mayoritas mengatakan makruh ya.
Walaupun di sini pensyarah cenderung kepada haram karena dohirnya seperti itu. Ya, jadi jangan duduk, jangan sengaja melintasi, melangkahi. Karena sabda Nabi tadi jangan mengganggu atau menyakiti penghuni kubur. Ya, mengganggu orang yang dikubur dari kaum mukminin dan mengganggu orang mukmin jelas dilarang ya. Tentu ini dalam kondisi normal ya, kalau darurat, padat, ya, melangkahi dan sebagainya, bukan sengaja menyakiti. Walladzina yu'dzunal mu'minin. Orang-orang yang menyakiti, mengganggu orang mukmin, laki-laki wal mukminat bighairi maktasabu, padahal mereka tidak punya kesalahan itu. Sengaja diganggu, tidak ada sebab apa-apa. Mereka telah faqad ihtamalu buhtanan, ya, tidak difitnah orang muslim itu, padahal tidak melakukan itu, dia telah melakukan kebohongan dan dosa yang besar. Wallahu taala a'lam. Ternyata kita alhamdulillah bisa tuntaskan kitabul janazah ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab atau kitab baru, itu kitabuz zakah. Monggo kalau ada 1-2 pertanyaan Silakan. sebelum kita tutup ya. Silakan, kita ada 1 pertanyaan slot yang sebagai penutup kitab kajian Janais ini. Silakan, siapa yang mau bertanya langsung saja menyalakan mic. Silakan. Silakan Pak Rizik mau bertanya, atau Pak Agus atau Pak Fatima. Ini Ustaz, Silakan. Ya, silakan. Ini bukan pertanyaan, cuma usulan. Ntar lagi kita akan menghadapi momen Idul Adha. Jelas ketika kita merayakan hari raya Idul Adha, identik dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Saya usulkan kemana kalau untuk pertemuan berikutnya ini kita membahas masalah kurban. Sementara untuk yang berikutnya diabaikan, istilah materi berikutnya diabaikan. Barangkali bisa diterima. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya setuju saja terfadhol. Silakan nanti. Biasanya panitia juga seperti itu ya. Ketika ada momentum-momentum biasanya juga seperti kemarin Pak zakat ya, itikaf. Ini ada momentum kurban, biasanya panitia juga merespon itu. Insya Allah. Kesalahan yang bagus, insya Allah. Insya Allah kita godok Pak ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Baik, siapa yang mau bertanya? 1 pertanyaan, kita ada jatah 1 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Pak Rizik mau bertanya? Tafadhol, siapa yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, tidak masalah. Kita cukupkan. Boleh tanya Ustaz? Ada 1 Pak. Silakan Pak Sofyan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pertama terkait dengan kuburan ini di tempat kami nih Ustaz, di depan yang nggak jauh dari kami sekitar berapa meter gitu ya. Ini seringkali ada musafir-musafir dari berbagai daerah, terutama dari Banten, dari Jawa Barat seperti Cirebon dan lain sebagainya yang datang menjadi musafir pakai baju hitam-hitam gitu Ustaz. Nah, sempat saya tanya dan dialog dengan beliau, apa tujuannya? Salah satunya itu adalah kenapa ziarah ke kubur, maksudnya ke kuburan-kuburan ini. Salah satu jawabannya memang pertama itu mereka punya masalah gitu Ustaz ya. Terutama terkait dengan hutang piutang. Rata-rata begitu Ustaz. Jadi rata-rata itu punya beban, kemudian yang kedua ingin mendapatkan barokah dari kuburan wali ini dan seterusnya.
Nah, kemudian kami juga pernah bertanya itu Ustadz di pesantren dekat tempat tinggal kami juga ada sebuah ini apa namanya sebuah masjid dan memang itu ada di sekitar emperannya bahkan di depannya walaupun beda beda gedung misalnya beda-beda bangunan tapi dia itu tempat kuburannya ada di samping dan juga ada yang di depan depan imam gitu Ustaz. Depan imam tapi ketutup sama tembok gitu. Nah, terkait dengan kuburan ini yang ada dua kasus itu tadi Ustaz. Yang pertama terkait dengan kasus yang seperti itu kira-kira sejauh pandangannya Ustadz itu gimana kita memakmurkan sebuah kuburan itu kita harus menyikapinya seperti apa itu Ustadz? Maksudnya kalau ada orang yang sedemikian kan kita nggak bisa memaksakan terkait dengan niat seseorang sih. Cuman apakah kita berhak menghakimi bahwa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika dia datang jauh-jauh jalan kaki niat begini begini begini. Nah, apakah kita boleh menghakimi bahwa perbuatan itu salah atau tidak? Atau itu dibenarkan menurut syariat? Itu aja Ustaz. Pertama. Yang kedua, terkait dengan kasus masjid yang di depannya ada kuburan begitu. Nah, apakah kalau memang itu baik, apakah sebaiknya memang itu masjid itu kita geser kalau ada ini atau memang tidak ada masalah kalau misalnya hal itu tetap ada gitu Ustaz. Seperti misalnya apa namanya mengubur seseorang di emperan masjid atau di peletaran masjid seperti itu apakah itu memang tidak masalah seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya. Jadi Allah alam yang saya pahami begini Pak ya. Jadi problem kita umat ini ya problem ilmu salah satunya dan pemahaman. Kemudian juga keyakinan, keimanan. Mengapa dia harus meminta kepada sesuatu yang belum pasti satu. Yang sudah jelas sudah meninggal. Innallaha huwar razzaq. Ya. Jadi kalau saya sebutkan di tabaruk atau tawasul itu kan dia tidak minta ke kalau minta ke yang dikubur jelas salah gitu kan. Tapi dia kalau tawasul itu kan ya meminta bantuan untuk didoa dengan kebaikannya itu pun juga kan harus tepat gitu. Karena dulu juga kan mereka alasan orang-orang jahiliyah dulu kenapa nyembah patung? Kenapa nggak langsung minta kepada Allah? Ini patung ini membuat kami lebih dekat. Liuqarribuna ilallahi zulfa. Nggak pede rupanya. Nah ini penyakit inferiori mindernya ini yang perlu diperbaiki. Kenapa kita nggak pede ya? Kenapa kita minder untuk langsung meminta kepada Allah? Kenapa kita tidak tidak yakin gitu, tidak berani meminta langsung kepada Allah? Ya, ud'uni astajib lakum. Ya, fa inni qarib. Ya, saya dekat kata Allah. Nah, ini yang perlu dibangunkan berarti kan ada ketidakyakinan. Itu orang merasa tidak layak, merasa tidak. Padahal Allah mengatakan saya minta pada aku saya dekat. Itu pemahaman ya. Jadi walaupun saya katakan ada khilaf, tapi khilafnya sendiri jangan dipergampang gitu. Ya. Khilafnya itu jangan kemudian malah kebablasan ini yang saya dari awal tekankan. Kemudian memahami akhirnya meminta ke situ. Ya. Ya, ketika ada sahabat banyak hutang dia di masjid kata Rasulullah, ya kalau ada yang ngasih bayar itu lebih baik dari kamu, bukan sekedar duduk diri di masjid juga, bukan sekedar ya. Insya Allah memang kita menyambung silaturahim kan bisa menyambung, tapi dengan orang yang meninggal, kalau silaturahim kan gini Pak, di samping memperpanjang usia, memperpanjang rezeki mungkin dari obrolan kan kalau silaturahim, oh di sana ada peluang rezeki. Ya itu, jadi yang perlu kita bangun dari umat ini salah satunya jangan minder kepada Allah, aja minder gitu Pak. Ya, bahwa kita ini umat yang sudah Allah mudahkan gitu, untuk berinteraksi langsung dengan Allah, tentu dengan adab-adabnya. Kenapa saya tidak cenderung untuk menghukum Pak ya, menghukumi karena boleh jadi itulah pemahaman dia.
sejak dia lahir taunya ya begitu, tabarukan ke kubur, tawasulan ke kubur. Ya itu kita apa? Kita seperti ini sajalah. Kita kan lebih kepada seperti dokter, Pak ya, bukan hakim. Kalau dokter itu kan kita cari analisanya, cari diagnosanya dulu. Kalau menghukum itu tidak sulit, tapi hakim pun kalau bukti-bukti dan saksi-saksi tidak lengkap, biasa bisa jadi hukumannya tidak tepat. Maka seorang dai kalau niat mengajak itu lebih cocoknya sebagai dokter, bukan sebagai hakim yang lebih fokus kepada menghukumnya, menjudge-nya. Tapi bagaimana kita mempelajari ini kenapa dia begini. Kalau sekedar menyalahkan gampang. Istilahnya orang Arab bilang ini, bul fi zam tu'raf. Kalau sekedar ingin terkenal atau sekedar berbeda atau sekedar cari ricuh. Nah, tapi kalau kita ingin merubah itu tidak sekedar seperti itu. Tapi perlu pendekatan, perlu dicari. Kenapa? Kalau ini di Talango maunya di sini, di Madura ini ada Pulau Talango namanya, didatangin orang. Sudah menjadi pencarian hidup, sumber hidup, pencarian sehari-hari. Kita larang, nggak mau terima orang. Saya makan apa nanti? Tapi kalau Anda ganti, buka pabrik, kemudian Anda meluruskan ya, ziarah sesuai ada boleh, tapi kamu orang akan, masalahnya juga bukan sekedar orang boleh, tapi saya harus ada solusi. Ya. Yang kedua, sholat yang tadi jangan di atas kubur atau ke kuburan, menghadap kuburan. Pertama, sholatnya memang menyembah yang dikubur, jelas nggak boleh. Sholat untuk Allah, dia malah menghadap atau untuk kuburan, nggak boleh. Bagaimana dengan masjid sekarang yang ada di banyak kuburan? Duluan mana dilihat? Kalau duluan masjidnya berarti nggak ada masalah. Jelas niatnya tidak akan sholat ke kubur. Ya. Kalau ada kuburan baru dibangun masjid, niatnya apa? Kalau kebetulan hanya tanahnya yang ada di situ, tidak ada niat menghadap kubur. Nah, jadi kadang kita tidak perlu terlalu was-was berlebihan. Sebagai tindak pencegahan, kalau berlebihan tidak. Ya. Masjid Nabi dulu asalnya juga kan di luar kubur, tapi karena perluasan, akhirnya kubur masuk dalam masjid. Tapi bukan di kiblatnya. Nah, itu yang membedakan juga. Dan dikasih space jarak yang cukup jauh. Artinya kuburannya aslinya 3 meter, 4 meter, 5 meter, sekarang sudah diperluas. Jadi sekian meter, jadi tidak langsung. Jadi kalau ada kuburan di depannya itu, kalau memang jaraknya jauh dan lebih dulu pastinya, tentu niatnya bukan sholat ke kuburan. Nah, ini yang perlu juga diwaspadai. Kadang kita menguburkan keluarga, kerabat, atau tetangga, dan sebagainya, di penguburan umum kemudian dibangun. Statusnya apa itu, Pak? Itu bukan tanah dia, tanah hibah. Kalau dibangun nggak bisa orang nempati lagi. Ini kadang luput dari perhatian. Itu bukan hak dia. Belum lagi masih khilafnya, perbedaan pendapat, boleh tidak dibangun. Ya, ada larangan, wala tujassos, jangan dimewah-mewahkan. Cukup berikan tanda sekedar bahwa ini kubur. Ini kuburnya si fulan, kalau mengunjungi bisa diketahui. Kalau di kuburan umum ini masalah ini. Itu bukan tanah kita, itu tanah umum, tanah wakaf. Kenapa dibangun? Dan diklaim punya kita, sehingga orang berikutnya tidak bisa menempati. Yang ada kemudian masih membolehkan itu, kalaupun mau dibangun atau mau ditinggikan sedikit gitu ya. Yang penting jangan berlebihan sampai kemudian akan disembah. Itu kalau tanah pribadi. Itu masih ada yang membolehkan. Karena memang punya dia, hak dia. Tapi di penguburan umum, itu punya siapa, Pak? Menghalangi hak orang berikutnya. Allah Ta'ala alamnya ini banyak hal-hal yang memang ya perlu menempatkan dengan baik, dengan tepat, tanpa keburu-buru menghukumnya. Apalagi kalau itu orang awam, apa? Tugas kita menjelaskan, bukan sekedar menghukumi, menyalahkan. Orang tidak suka disalahkan. Di mana-mana saya kira seperti itu. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah Ustaz Junaidi dan Pak Sofian telah memberikan pertanyaannya. Kita juga sudah sampai di akhir waktu ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Janais. Insya Allah pertemuan berikutnya kita
Nanti kita apa namanya diskusikan apakah ada spesial topik mengenai Idul Adha atau hajian. Nanti tunggu pengumuman berikutnya. Kurban tadi kurban. Kurban ya, kurban. Eh, Baik, kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wilayah. Jazakallah Ustaz atas ilmunya. Ya, Semoga terima Allah kasih. berikan balasan yang terbaik. Terima Amin, kasih amin. kepada peserta. Insya Allah ketemu lagi 2 minggu ke depan. Insya Allah. Kami pamit amin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khair. Ustaz. Terima kasih. Ya, Terima kasih. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.